Gimana kalau saya bilang perceraian itu bisa bikin Anda hidup lebih lama? Kedengarannya gila kan? Mustahil. Nah, tapi ada loh data yang kelihatannya bilang begitu. Hari ini kita akan pecahkan teka-teki nyata ini untuk ngertiin satu bidang ilmu yang keren banget, namanya ekonometrika. Kita bakal lihat gimana data itu bisa menipu, dan gimana caranya kita bisa ngebongkar kebenarannya. Oke yuk, langsung aja kita masuk ke teka-teki utamanya. Dan ini bukan pertanyaan ngasal loh, ini beneran berdasarkan data nyata. Siap? Iya, Anda nggak salah dengar. Datanya seolah-olah nunjukin makin tinggi angka cerai di satu daerah, kok angka kematiannya malah makin rendah? Aneh banget kan? Tapi jangan cuma percaya kata-kata saya, kita lihat sendiri datanya. Coba lihat data dari Amerika Serikat tahun 1985 ini. Lihat deh wilayah mountain, angka cerainya tinggi 7,0, tapi angka kematiannya justru yang paling rendah cuma 6,9. Sekarang kita lompat ke Mid-Atlantic. Kebalikannya, angka cerainya paling rendah, angka kematiannya malah yang paling tinggi, 9,9. Pola aneh ini kelihatan terus di data. Jadi, sebenarnya ada apa ini? Oke, sebelum kita bongkar misterinya, kita perlu kenalan dulu sama alat yang dipakai para ahli statistik buat ngukur hubungan kayak gini. Gimana sih cara mereka bilang kalau dua hal ini, perceraian dan kematian, itu kelihatannya bergerak barengan? Alat itu namanya korelasi. Gampangnya, korelasi itu cuma ngukur apakah dua hal bergerak searah atau justru berlawanan arah. Tapi, nah ini yang paling penting, harus diingat baik-baik, korelasi itu bukan berarti sebab akibat. Contoh klasiknya nih, penjualan es krim sama serangan hiu itu biasanya naik barengan pas musim panas. Apa berarti makan es krim bikin kita diserang hiu? Yang enggak dong. Nah, kalau digambar, korelasi itu kelihatannya kayak gini. Ada yang positif, titik-titiknya naik bareng ke kanan atas. Ada yang negatif, kayak kasus kita tadi, yang satu naik, yang satunya lagi turun. Dan kadang, ya, nggak ada hubungan sama sekali, titik-titiknya cuma nyebar gitu aja. Ini cara kita melihat polanya di dalam data. Buat ngukur seberapa kuat hubungannya, ada angkanya, namanya koefisien korelasi, atau R. Skalanya itu dari -1 sampai +1. Makin dekat ke 1 atau -1, berarti hubungannya makin kuat banget. Kalau dekat 0, ya hubungannya lemah. Nah pertanyaannya, seberapa kuat nih hubungan negatif antara data perceraian dan kematian kita tadi? Jawabannya -0,826. Wow, dalam dunia statistik, angka segitu tuh tinggi banget. Ini artinya korelasi negatif yang sangat-sangat kuat. Jadi secara matematis, ini beneran terbukti. Di daerah yang tingkat perceraiannya tinggi, tingkat kematiannya cenderung rendah. Misterinya jadi makin dalam kan? Oke, sekarang kita sampai di puncaknya. Gimana bisa korelasi sekuat itu ternyata salah besar dan sangat menyesatkan? Yuk kita bongkar misterinya sekarang juga. Ini dia mantra utamanya, aturan nomor 1 dalam dunia data yang wajib diingat. Korelasi bukan sebab akibat. Saya ulangi lagi ya, karena ini penting banget. Korelasi bukan sebab akibat. Pasti ada sesuatu yang lain di balik ini semua. Penjelasan itu seringkali adalah sesuatu yang disebut variabel tersembunyi. Anggap aja ini kayak ada pemain ketiga yang nggak kelihatan, yang diam-diam ngatur dua variabel yang lagi kita lihat. Jadi seolah-olah mereka berhubungan langsung, padahal ia nggak sama sekali. Terus, apa dong variabel tersembunyi di kasus kita? Jawabannya adalah usia rata-rata penduduknya. Coba deh pikirin, masuk akal kan? Daerah yang penduduknya lebih muda, ya jelas angka kematiannya lebih rendah. Dan pada saat yang sama, penduduk yang usianya lebih muda juga cenderung punya tingkat perceraiannya yang lebih tinggi. Jadi bukan perceraian yang bikin angka kematian rendah, tapi usia. Usialah yang mempengaruhi keduanya secara terpisah. Nah, sekarang teka-tekinya udah pecahkan. Coba kita mundur sedikit lihat gambaran besarnya. Proses yang barusan kita lakuin, ngelihat data, curiga sama hubungannya, terus nyari faktor lain yang tersembunyi, itulah inti dari apa yang disebut ekonometrika. Jadi, ekonometrika itu apa sih? Simpelnya, ini adalah ilmu sekaligus seni memakai data buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan penting soal ekonomi. Tapi ini bukan cuma soal hitung-hitungan angka ya, ini soal jadi detektif data. Makanya ekonometrika itu dibilang campuran antara ilmu dan seni. Ilmunya itu ya pakai alat-alat statistik tadi, kayak ngitung korelasi. Tapi seninya, nah ini yang krusial. Seninya itu adalah intuisi dan pikiran kritis kita buat nanya, tunggu dulu, jangan-jangan ada yang kelewat nih. Ada variabel tersembunyi nggak ya? Tanpa seni ini,
Ilmu statistiknya bisa jadi bahaya banget. Terus gunanya buat apa sih? Oh, ini dipakai di mana-mana. Perusahaan pakai ini buat tahu iklan mereka beneran naikin penjualan apa enggak. Pemerintah pakai ini buat nebak angka pengangguran tahun depan. Intinya, ini alat yang super canggih buat ngambil keputusan penting berdasarkan bukti, bukan cuma kira-kira. Sebagai penutup, saya kasih satu teka-teki lagi buat Anda. Kalau kita lihat data, daerah yang dapat dana bantuan kemiskinan yang besar, biasanya tingkat kemiskinannya juga tinggi. Apa artinya bantuan itu bikin miskin? Ya jelas enggak dong. Pertanyaannya, menurut Anda, apa variabel tersembunyi di balik ini? Faktor apa yang sebenarnya ngejelasin hubungan itu? Coba deh pakai kacamata detektif data yang baru kita pelajari bareng-bareng hari ini.